Hi girls. ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಾಸ್. ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film pilihan. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Mr. Bachelor. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Dua orang pelayan yang tengah meracik minuman mencoba berbincang dengan seorang pengunjung yang kerap hadir di klub malam mereka dan menghabiskan setiap malam untuk mabuk-mabukan. Bahkan tak jarang ia pulang saat klub malam itu akan ditutup. Ia juga sering ditegur untuk bisa meninggalkan tempat mereka karena waktu mereka untuk tutup dan merapikan semua tempat itu. Hingga pemilik klub tersebut datang mencoba menegurnya langsung. Namun pria yang diketahui bernama Kartik sama sekali tidak ingin pergi dari tempat itu. Bahkan ia memberikan uang pada pemilik klub tersebut untuk bisa berbicara bisnis kepadanya. Pemilik tersebut setuju untuk membicarakan bisnis pada Kartik yang ia pikir bisa membantunya. Kartik terdiam dan mengingat masa lalunya. Saat masih kecil ia selalu bertanya tentang pernikahan pada ibunya. Mendengar hal itu, Ibu Kartik selalu mengatakan kalau pernikahan adalah perayaan besar yang bisa datang sekali seumur hidupnya. Kartik pun memiliki mimpi khusus tentang pernikahan. Namun ia yang belum mengerti kapan pernikahan itu dilakukan sering mendapatkan hukuman karena sering meminta menikah di umur yang masih sangat muda. Ibu Kartik berulang kali menasihatinya untuk bisa belajar dengan rajin, kemudian ia akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Baru ia akan menikah dengan seorang gadis yang ia cintai. Kartik mengabari kedua orang tuanya kalau ia telah berhasil diterima di sebuah perusahaan. Hal itu pun membuat kedua orang tuanya bahagia dan memberikan satu album wanita yang bisa ia pilih sebagai istrinya. Ia pun menjatuhkan pilihan pada foto wanita cantik. Namun Ramya yang ingin dijodohkan dengan Kartik menolak pernikahan itu. Ia mengatakan dengan tegas kalau ia sama sekali tidak menyukai Kartik dan juga keluarganya. Kartik dan keluarganya pun pulang dan merasa kecewa dengan alasan yang dikatakan Ramya menurutnya tidak sesuai. Kedua orang tua Kartik pun membawa Kartik ke kuil dan menemui pendeta di tempat itu. Mereka dinasihati tentang masalah Kartik yang tak kunjung mendapatkan jodoh. Pendeta yang memiliki kemampuan lebih mengatakan kalau hal itu disebabkan oleh kakek Kartik di kehidupan sebelumnya telah mendapatkan kutukan dari seorang wanita yang sakit hati. Ia mengatakan kalau kutukannya tidak akan menikah hingga berumur 45 tahun. Setelah mendapatkan kutukan tersebut, ia meninggal dunia. Ibu Kartik meminta cara untuk bisa memutuskan kutukan tersebut. Pendeta itu mengatakan akan ada gadis ke-31 yang datang pada Kartik dan ia harus mendapatkannya atau ia tidak akan pernah menikah. Kartik menemui petugas perjodohan dan menunjukkan 5 gambar gadis yang akan ia pilih dan ia yakin usahanya akan berhasil di gadis ke-31 itu. Petugas pun menurutinya dan memberikan alamat gadis ke-31 yang akan didatangi oleh keluarga Kartik. Setelah mendapatkan nomor telepon gadis tersebut, Kartik pun menyusun janji temu dengannya. Kartik yang telah tiba lebih dulu terkesima dengan kecantikan gadis ke-31 yang mengenalkan dirinya bernama Pallavi. Setelah berkenalan, mereka berbincang bersama. Namun ia merasa bingung karena Kartik belum pernah menjalin hubungan dengan lawan jenis, bahkan ia mengakui belum pernah tidur dengan seorang wanita. Pallavi terkejut karena kebanyakan pria yang ia kenal telah kehilangan perjakannya sebelum ia menikah. Pallavi bahkan berpikiran ia tidak normal dan menolak bila ia menikah. Ia mau pria yang berpengalaman.
Mendengar hal itu, Kartik terkejut dan merasa aneh dengan syarat yang diajukan oleh Pallavi. Pallavi pergi begitu saja membuat Kartik terperangah dan tidak mengerti sama sekali. Pemilik klub malam yang mendengar cerita itu membenarkan karena pada zaman sekarang banyak pria yang tidur dengan banyak wanita bukan untuk menikah. Kartik juga teringat pernah menghubungi Pallavi dan ia diberikan kesempatan oleh Pallavi dan memintanya bertemu sebulan kemudian. Bahkan ketika Kartik menceritakan pada teman-temannya, mereka memberikan dukungan pada Kartik untuk bisa berhubungan dengan wanita yang bisa ia dapatkan dari media sosial. Kartik pun mencobanya dan sedikit terkejut melihat wanita yang dipilihkan temannya untuk dirinya melepas perjakanya. Karena ia ingin menunjukkan pada Pallavi kalau ia adalah laki-laki normal dan berpengalaman untuk melakukan hubungan suami istri. Kartik dengan tegas meminta temannya membawa kembali gadis tersebut karena ia tidak menyukainya. Chika yang merupakan teman Kartik merasa bingung tapi menurutinya dan menolak wanita tadi. Tapi hal tersebut tidak membuatnya kapok untuk membantu Kartik hingga ia membawa Kartik ke sebuah rumah bordil untuk bisa memilih wanita yang dapat melepaskan keperjakaannya. Tapi Kartik sama sekali tidak tertarik dan mengajak Chika pergi dari tempat itu. Chika merasa kesal dan meracau kepada Kartik tentang semuanya. Ia tidak mengerti lagi cara membantunya. Di tengah-tengah memikirkan hal itu, tiba-tiba ia bertemu dengan wanita yang tengah diganggu oleh beberapa preman. Bahkan untuk melindungi dirinya, wanita itu memperkenalkan Kartik pada preman yang mengejarnya sebagai kekasihnya dan mengancam kalau mereka tidak akan baik-baik saja bila tidak meninggalkannya. Kartik merasa bingung tapi ia tetap membantu wanita tersebut karena ia tidak mau melihat orang lain terluka. Dengan cepat Kartik memberi pelajaran pada preman-preman itu hingga mereka ketakutan dan meninggalkan Kartik bersama wanita tersebut. Wanita itu meninggalkan nomor handphone di handphone Kartik dan memperkenalkan namanya sebagai Pallavi. Kartik dan Aye terkejut ketika mendengar nama itu, namun keduanya berpura-pura tidak terjadi apapun dengan nama Pallavi. Tak lama Pallavi meminta Kartik untuk menemaninya berbelanja esok hari. Dengan senang hati Kartik menerima ajakan tersebut. Aye dan Chika merencanakan kalau Pallavi yang bisa membuatnya melepaskan keperjakaannya, hingga mengajari Kartik beberapa rencana untuk bisa mendapatkan semua itu. Hubungan mereka pun semakin dekat. Kali ini Pallavi menelpon Kartik ketika ia sendirian di rumah. Mendengar hal itu, Aye memberikan saran kalau itu adalah waktu terbaik untuk mendapatkan Pallavi karena Pallavi seorang diri di rumah. Aye dengan cepat datang ke kediaman Kartik untuk tahu apa yang telah terjadi semalam bersama dengan Pallavi. Tapi Kartik mengatakan ia tidak melakukan apapun. Ia menceritakan kalau saat ia mengunjungi Pallavi, ia malah diminta menemaninya berjalan-jalan bersama seekor anjing kesayangan milik Pallavi. Hingga rencana yang telah disusun bersama Aye tidak berjalan dengan baik. Kartik memberanikan diri untuk mengajak Pallavi ke kuil dan membicarakan tentang hal yang penting. Kartik mengatakan kalau ia sedang berulang tahun dan akan mengadakan sedikit pesta kecil-kecilan. Pallavi merasa senang mendengarnya dan berjanji akan datang untuk pesta ulang tahun tersebut. Tak lama Pallavi datang ke pesta itu dengan berpenampilan sangat cantik. Namun Pallavi yang melihat kebohongan di wajah Kartik mencoba mengorek kejujurannya. Kartik mencoba menjelaskan tapi Pallavi malah menamparnya. Tak lama Pallavi gadis yang dijodohkan datang dan ternyata mereka adalah teman baik dan Pallavi telah menceritakan semuanya. Pallavi mengatakan kalau Kartik hanya akan menggunakan Pallavi untuk melepaskan keperjakaannya dan menunjukkannya kepada Pallavi. Pallavi mengungkapkan sangat kecewa dan marah ketika Kartik mengungkapkan perasaannya. Kartik mengajak Aye dan Pallavi untuk bertemu dan menjelaskan semua maksud Pallavi menghancurkan hati Kartik. Aye menjelaskan kalau Pallavi adalah gadis yang dilamar Kartik urutan ke-31 dan menjelaskan tentang kutukan yang diterima oleh Kartik. Setelah Aye menjelaskan semuanya, Kartik meminta Pallavi mau menikah dengannya. Tapi Pallavi tertawa dan mengatakan ia bukanlah gadis yang dilamar urutan ke-31 sesungguhnya. Karena yang sebenarnya adalah Pallavi. Ia diminta untuk menggantikan dirinya dan mengajarinya untuk mengujinya. Karena saat dulu ia menikah, Pallavi tidak menemukan laki-laki yang normal. Perasaan nama suami Pallavi sama sekali tidak mau menyentuh dirinya hingga setiap percakapan perasaan sama sekali tidak melihat wajahnya. Sampai akhirnya ia tahu kalau perasaan adalah seorang penyuka sesama jenis. Maka ia tidak mau Pallavi sahabatnya mendapatkan pria yang sama dengan dirinya. Pallavi yang memiliki nama sebenarnya adalah Anika sangat kecewa dengan semua yang dilakukan oleh perasaan kepadanya.
Prasan mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya hingga Anika memutuskan untuk bercerai darinya. Pallavi pun kemudian memiliki ide untuk bertukar peran dengan Anika untuk mengetahui bagaimana Kartik sebenarnya, karena ia tidak mau salah seperti Anika. Mendengar hal itu, Anika pun setuju dan mau membantunya. Kartik mengucapkan maaf kepada Anika dan mencoba memastikan kalau Pallavi adalah gadisnya yang ke-31. Anika mengiyakan dan memastikan kalau kali ini Pallavi tidak akan marah karena ia tahu kalau ia telah menjelaskan semuanya dan mengatakan kalau Pallavi benar-benar mencintai Kartik. Pallavi menelpon Kartik untuk memintanya datang ke acara pertunangannya esok hari. Kartik menutup telepon tanpa mengatakan apapun kepada Pallavi. Anika yang menemui Pallavi sangat bahagia melihat Pallavi tampil sangat cantik. Tak lama Kartik datang dan seluruh keluarganya menyambut kedatangan Kartik yang merupakan tunangan Pallavi sebenarnya. Pallavi mencoba menahan senyumnya sementara Kartik sangat senang akhirnya bisa bertunangan dengan Pallavi. Kartik mendatangi kediaman Pallavi dan meminta izin ayahnya untuk bisa mengajak Pallavi pergi bersamanya. Kedua orang tuanya mengizinkan Pallavi pergi dengan Kartik, tapi Pallavi yang menolak untuk pergi bersamanya. Ayahnya mencoba menasihati putrinya untuk mau pergi dan mengenal dekat calon suaminya. Mau tidak mau Pallavi pun menurutinya dan pergi bersama Kartik, namun Pallavi masih marah dan ingin membatalkan pertunangan mereka karena ia merasa tertipu dengan semua ini. Di tengah pembicaraan itu, Kartik malah bertemu dengan salah satu wanita yang dulu ia ingin kencani. Hal itu memantik kemarahan Pallavi. Kartik meminta maaf dan meminta Pallavi kesempatan. Tapi Pallavi tidak terima hingga pergi meninggalkannya. Kartik menceritakan semuanya kepada Aye yang merasa bingung dengan apa yang tengah menimpa sahabatnya. Namun Kartik yakin ia pasti bisa menikahinya. Aye dan Chika berjanji akan membuktikan kalau Kartik tidak bersalah. Mereka mendatangi semua gadis yang pernah diminta menemani Kartik. Tapi mereka malah menuntut bayaran sangat tinggi. Namun Kartik pun menyetujuinya dan mengajak Pallavi untuk mendengarkan kalau mereka sama sekali tidak pernah tidur dengan Kartik. Mereka pun mengiyakan kalau mereka tidak melakukan apapun kepada Kartik. Tapi Pallavi tetap tidak percaya dan pergi meninggalkan mereka. Anika yang tahu tentang hal itu mencoba menenangkan Kartik dan berharap bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Ia juga memberikan saran untuk memanggil wanita lain yang pernah menolak Kartik. Mendengar hal itu, Kartik pun mengingat wanita yang ketakutan saat di kamar itu hingga ia mencoba mencari alamat wanita tersebut dan berhasil menemukannya. Wanita yang diketahui bernama Sravani ternyata tinggal di area kumuh yang banyak ditinggali preman. Tiba di kediaman Sravani, Aye mencoba menjelaskan semuanya kepada Ibu Sravani, tapi ibu tersebut tidak mengatakan apapun dan menolak kedatangan mereka. Malah mengatakan ia tidak memiliki putri bernama Sravani. Saat perjalanan pulang, Aye dan Kartik malah diserang oleh beberapa preman di tempat tersebut. Kartik terpaksa menghadapi mereka dan tahu kalau ada sesuatu hal yang berurusan dengan Sravani. Setibanya di rumah, Kartik mulai memikirkan Sravani dan ia yakin kalau ia tidak salah datang ke alamat tersebut. Namun masih belum paham apa yang sebenarnya terjadi, mereka pun kembali mendatangi alamat Sravani. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Ibu Sravani. Keduanya pun diam-diam mengikutinya. Mereka melihat ia menemui seorang pemuda dan langsung meminta maaf kepadanya. Ia juga mengancam ibu tersebut. Setelah mereka pergi, Kartik mencoba bertemu dengan Ibu Sravani, tapi ibu tersebut marah dan mencoba mengusir mereka lagi. Tapi Kartik mencoba mengatakan kalau ia akan membantunya. Ibu Sravani menceritakan kalau dulu rumah tangganya sangat bahagia sampai kelahiran putri mereka. Namun di saat bersamaan ia malah kehilangan suaminya dan harus berjuang menghidupi putrinya seorang diri. Namun Sravani harus menjalani operasi dan butuh banyak uang. Hingga ia tidak menemukan jalan lain selain menerima pekerjaan sebagai wanita malam untuk bisa mendapatkan uang yang banyak dalam waktu cepat. Namun lama-kelamaan keputusan yang ia ambil salah karena mereka juga malah mengincar Sravani untuk bisa menjadi seorang penghibur. Mereka menjemput Sravani di saat usianya tepat berumur 17 tahun. Ibu Sravani mulai ketakutan dan berusaha untuk melindungi putrinya dari tangan orang-orang jahat tersebut. Sravani yang tahu semua itu mengadukan kepada polisi. Namun polisi yang merupakan anak buah Bafgan malah menertawakan mereka.
bahkan menyuruh Bhagwan datang menjemput Srafani di tempatnya. Bhagwan yang melihat laporan tersebut malah membakarnya dan mengancam mereka. Ia bahkan mengatakan kepada Manjula, ibu Srafani, kalau ini adalah takdirnya yang harus ia jalani. Manjula mengakhiri ceritanya kepada Kartik dan juga Ae. Ia menangis dan menyesali keputusannya di masa lalu. Kartik meminta Manjula untuk tidak khawatir dan ia akan membantunya. Srafani yang disekap dengan beberapa temannya yang lain merasa sangat sedih. Kedua tangan mereka diikat di atas dan wajah mereka penuh dengan luka lebam karena tiap kali mereka memohon dilepaskan mereka malah disiksa. Bhagwan menemui semua tawanannya dan ia berencana akan mengirim Srafani ke Dubai dan beberapa gadis lain ke negara-negara besar hingga membuatnya mendapatkan keuntungan yang banyak dari penjualan yang telah ia lakukan. Kartik pun belum juga menemukan di mana keberadaan Bhagwan. Namun dengan bantuan teman-temannya, ia tahu kalau Bhagwan tinggal di Gor Guntopali. Ia diminta menyusun rencana matang untuk bisa menghadapi Bhagwan. Kartik pun menurutinya dan menjalankan rencana baik untuk bisa mendapatkan Bhagwan. Mereka berpura-pura ingin menjual seorang gadis hingga saat anak buah Bhagwan datang, mereka langsung memberinya pelajaran. Kartik membuat mereka terkejut karena telah berani untuk melawan mereka. Hingga mereka berlari ketakutan. Kartik tidak mau lagi gagal. Ia mengejar mereka untuk tahu tempat mereka menahan Srafani. Mereka mengatakan kalau Srafani akan dijual malam ini ke Dubai. Dengan cepat, Kartik datang ke tempat di mana Srafani ditahan yang saat itu Srafani ingin bunuh diri. Melihat Kartik datang, ia memeluknya dan memintanya untuk membantu teman-teman yang lain. Hati Kartik seperti teriris melihat semua sangat menderita. Kartik sangat marah dan menghancurkan semua anak buah Bhagwan yang menjaga tempat itu tanpa ampun. Sementara Srafani langsung membantu teman-temannya untuk melarikan diri, tapi Bhagwan telah tiba dan siap menghadapi Kartik. Tanpa takut, Kartik menghadapinya yang membawa banyak anak buahnya. Bahkan tanpa ampun Kartik menghabisi mereka semua, termasuk Bhagwan yang mencoba menyerangnya. Semua ibu dari korban Bhagwan datang dan menangis memeluk semua putri mereka yang berhasil diselamatkan oleh Kartik. Mereka juga mengucapkan terima kasih kepada Kartik yang telah menyelamatkan mereka. Kartik juga meminta mereka untuk berani melawan orang-orang seperti Bhagwan dan meminta mereka untuk bisa hidup sejajar dengan pria karena wanita tidak melulu untuk memuaskan para pria. Srafani memberikan semua cerita kebenaran tentang Kartik kepada Pallavi. Mendengar hal itu, Pallavi memeluknya dan pernikahan impiannya pun terjadi. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi akhir cerita dari film yang berjudul Mr. Bachelor. Kartik yang harus berjuang untuk mendapatkan cinta Srafani akhirnya mampu menunjukkan bahwa ia memang benar-benar layak untuk menjadi milik Srafani. Walaupun pada akhirnya ia pun harus membuktikan lagi cintanya tersebut untuk menikmati malam pertamanya dengan Srafani, ia melaluinya dengan senang hati. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terus saksikan alur cerita film yang lain hanya di SLMT TV dan ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton film ini dan ingat untuk selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum.